Kami dari kelompok 3 akan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yang sangat kompak. Kami akan mempresentasikan tentang kisah hidup dan perjalanan hidup Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh penting dalam Perang Jawa saat melawan penjajahan Belanda. Seperti yang disampaikan Presiden Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Salah satu cara menghormati jasa pahlawan yang telah gugur adalah membaca kisah perjuangan mereka. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau lahir dari seorang selir atau garwa ampean yang bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraya yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwo. 3. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Raden Mas Antowiryo. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Antowiryo mendapat gelar sebagai pangeran dengan nama Bendoro, Pangeran Haryo Diponegoro. Lahir dengan nama asli Raden Mas Antowiryo, memimpin Perang Jawa atau yang lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro ini mulai tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro dikenal karena memimpin Perang Jawa untuk mengusir para penjajah. Perang Diponegoro bermula ketika pangeran tidak sepakat adanya campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Hingga pada 1821, banyak petani yang menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda dan beberapa negara lain seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris. Saat itu, Godard van der Capellen yang menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda mengeluarkan dekret 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pangeran Diponegoro setelah selesai perang kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Dia mulai berada di Benteng Rotterdam, Makassar sejak tahun 1833 hingga akhir hayatnya pada tahun 1855. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kisah-kisah dan perjalanan hidup Pangeran Diponegoro. Harapan kita semua sebagai seorang pelajar, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dan bisa melestarikan budaya dan adat istiadat mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manado, lalu dipindahkan ke Makassar.
Dia mulai berada di Benteng Rotterdam, Makassar sejak tahun 1833 hingga akhir hayatnya pada tahun 1855.